Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukra lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'daha ma ba'du. Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan yang penuh berharga ini, izinkanlah kami menyampaikan tentang fikih puasa sehubungan dengan besok kita akan berpuasa. Kita akan buat beberapa edisi. Untuk edisi pertama ini kita akan bahas dimulai dengan definisi puasa ataupun ta'rif as-siyam. As-siyam ataupun as-saum dari bahasa Arab artinya al-imsak anis syai'. Artinya adalah menahan sesuatu dari sesuatu. Kemudian secara istilah syar'i, secara terminologi, al-imsak anil mubtirat awil mubtilat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syams bi syara'atin makhsusah. Yaitu menahan dari yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar shadiq ataupun masuk waktu subuh ila ghurubis syams sampai terbenam matahari, yaitu masuk waktu maghrib dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam syariat. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang membatalkan puasa? Di antaranya adalah makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, dan berhubungan suami istri dengan sengaja. Adapun hal-hal yang lain nanti kita akan bahas di edisi berikutnya. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berpuasa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita puasa ada rukun dan ada syaratnya. Supaya puasa kita diterima, maka kita harus memperhatikan rukun dan syaratnya. Adapun rukun puasa, yang pertama adalah menahan dari yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, niat. Kata Rasulullah, "Man lam yuthbitin niyah qabla al-fajri falau siyamalah." Barang siapa yang tidak menetapkan niat sebelum fajar shadiq ataupun sebelum masuk waktu subuh, maka tidak sah puasanya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berpuasanya. Itu rukun menurut mazhab Syafi'i. Rukun puasa ada 3. Kami ulangi, yang pertama adalah menahan dari hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah niat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Kemudian berkaitan dengan syarat, ada 2 syarat, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Apa saja syarat wajib puasa? Yang pertama adalah balik. Maka tidak wajib bagi orang yang belum balik, anak kecil misalnya. Kemudian yang kedua adalah Islam. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang-orang kafir. Nah, kemudian yang ketiga adalah berakal. Tidak wajib bagi orang yang stres, orang yang gila untuk berpuasa. Karena kewajiban itu hanya untuk orang yang berakal. Kemudian yang keempat adalah kuat. Al-itaqah. Kuat, kemudian sanggup dia untuk melakukan puasa. Kuat di sini maksudnya ketika sakit, maka tidak wajib berpuasa. Ketika dia melakukan perjalanan, karena melakukan perjalanan diberikan rukhsah juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sanggup untuk berpuasa, maka tidak wajib bagi musafir untuk berpuasa. Begitu juga secara syar'i juga tidak wajib berpuasa bagi wanita yang haid, bagi wanita yang nifas, bagi wanita yang melahirkan. Nah, ini berkaitan dengan syarat wajib. Adapun syarat sah, yang pertama adalah Islam. Maka tidak sah bagi orang kafir berpuasa. Ya, hanya orang Islam saja yang sah puasanya. Kemudian yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz artinya adalah manusia yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi kalau masih kecil, anak-anak bayi, anak-anak balita bawah 5 tahun, biasanya dia belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk, maka dia tidak sah puasanya. Nah, kemudian
tidak haid dan nifas. Nah, ini berkaitan juga dengan syarat sah. Bagi orang yang haid, bagi wanita yang haid, bagi wanita yang nifas, wanita yang melahirkan, ketika dia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Nah, kemudian yang terakhir adalah pada waktu yang dibolehkan untuk berpuasa. Maka apabila kita berpuasa di waktu yang diharamkan, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, nah itu haram puasanya. Nah, maka puasanya tidak sah. Nah, berkaitan dengan Ramadan, ya, penentuan bulan Syawal, nah ini harus benar-benar tepat. Kenapa? Karena berkaitan dengan puasa di bulan Syawal, 1 Syawal adalah puasa yang diharamkan. Nah, inilah sekelumit tentang ataupun wawasan ilmu tentang fikih puasa pada edisi pertama ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.